selamat siang menjelang sore. Sahabat ekosistem TV dimanapun berada, hari ini kami di tim SCT Sumbawa ya, bersama tim SCT Lombok berkunjung ke salah satu lokasi wisata yang sangat luar biasa, di mana wisata pertanian dan wisata alam yang sangat luar biasa di sini, persilangan antara pertanian dan wisatanya. Jadi kami hari ini khususkan agenda berkunjung ke salah satu rumah kopi ya, tapi memang ada kendala teknis sehingga kita harus mampir di salah satu balai kopi yang ada di Sembalun ini. Jadi balai kopi ini kita akan coba sedikit berbicara santai sambil kita akan direskan, kita akan disajikan, sambil kita akan memberikan edukasi bahwa kopi itu benar-benar memberikan inspirasi. Pada tayangan kali ini kita akan ngobrol pintar seputar kopi. Baik, selamat siang. Selamat siang, Pak. Jadi saya Heri Varga, owner Balai Kopi Sembalun. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba sedikit untuk menjelaskan kopi Sembalun itu bagaimana. Jadi kopi Sembalun itu di awal-awal terkenal dengan kopi sajang. Kopi saja. Kopi sajang. Jadi kopi sajang itu luar biasa sekali terkenalnya. Cuman untuk beberapa tahun belakangan ini saya mencoba untuk mengangkat kopi bubung sesuai dengan brand yang ada. Jadi kita pakai kopi bubung. Jadi kenapa kopi bubung? Jadi kopi untuk daerah Sembalun yang memiliki ketinggian di atas 1.200 ketika sesuai dengan lokasi ketinggian. Cuman kita lemahnya di sini dia tidak seperti sajang. Kalau di sajang itu dia non organik. Kalau di sini organik, maksudnya itu dia ditanam di pematang sawah, kemudian di bawahnya itu ada sayuran. Jadi sehingga kalau ada terjadi penyemprotan pestisida untuk tanaman yang di bawah, dan otomatis akan sedikit berimbas ke kopinya. Gitu. Kemudian kalau Balai Kopi Sembalun pada saat ini kita konsisten terkait sama proses sendiri. Kita mulai dari beberapa proses, ada yang natural proses, honey proses, full wash, semi wash. Bahkan untuk saat ini dan tahun ini kita konsisten sekitar kurang lebih 9 kintal itu proses wine proses untuk tahap tahun 2022 persiapan. Sedikit mungkin ini karena kita sejauh ini juga sering Oke, sambil saya buatkan ya. Sambil kita ngobrol santai aja, Bang ya. Oke, siap. Ini Balai Kopi ini sudah lama berdirinya, berapa tahun? Balai Kopi Sembalun sebenarnya berdiri pasca gempa. Jadi satu-satunya kedai kopi yang berdiri pasca gempa itu Balai Kopi Sembalun. Cuman saya konsistennya sama kopi baru 2 tahun inilah. Karena alhamdulillah kita untuk tahun kemarin saya sendiri tidak dapat pembinaan apapun dari pemerintah. Jadi swadaya pribadi, mulai sampai belajar ke Bali, kemudian saya belajar ke salah satu kedai kopi yang di Batam, kemudian di Komput Hotel Surabaya, dan termasuk sekarang menjadi supplier kopinya kopi kami. Berarti ini Balai Kopi sudah pasca gempa ya? Iya, pasca gempa berdiri. Jadi untuk terkait dengan kopi sendiri, kita mungkin kurang memahami secara penuh ini ya, Bang ya? Iya, mungkin kita sambil-sambilan ini. Siapa, Bang? Terkait dengan roastingnya sendiri, Bang. Oke. Berbagi ilmunya dulu. Untuk roasting, di awal berdirinya itu kita menggunakan mesin roasting yang dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Itu kebetulan ada teman saya, owner salah satu kedai kopi juga, namanya Bang Sofian. Dia owner Kopi Rau. Jadi dulu itu saya ngerosting di dia. Cuman awal-awal banyak penikmat kopi dan pecinta kopi yang komplain, kok rasanya ini kayak ada asap. Karena memang kita menggunakan mesin yang tidak standar. Kemudian bergeser ke sini, masih numpang di teman. Kemudian di sekitar 6 bulan yang lalu kita dapat support bantuan dari BI, itu di kelompok Tani Bumi Lestari namanya di Sajang. Kita dapat support mesin roasting
insya Allah terbesar satu kecamatan. Dan Terbesar itu di kualitas, Kecamatan Sembalun. dan itu sudah lumayan canggih lah, dan sangat canggih. Oke, baik teman-teman, jadi itu sedikit pintas ya, sambil sembara kita akan banyak berbicara tentang kopi juga. Proses roastingnya dijelaskan tadi, di berdirinya Balai Kopi. Lebih lanjutnya supaya terlupa, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin hadir di Sembalun bisa kunjungi Balai Kopi Sembalun dengan produk kopi Bumbung. Oke Abang, jadi menu-menu apa saja di sini untuk kopi sendiri? Oke, kalau di sini kita baru coba untuk cold brew, kemudian Vietnam drip, kemudian kita fruit coffee. Kita ada fruit coffee di mix dengan bubuk premium, ada tujuh rasa, ada orange, kemudian avocado, blackcurrant, durian, kemudian mangga, kemudian taro. Kita lihat juga kemasan sudah ada. Oke. Ya, untuk Ya. kemasan sendiri. Cuman kita spesialnya di Balai Kopi Sembalun tidak menyediakan kemasan yang sudah dikemas. Jadi kita menyediakan kemasan itu yang pure, bisa dilihat langsung sama konsumen. Jadi konsumen sekarang itu kita harus pastikan mendapatkan kualitas biji kopi terbaik dan rasanya tidak mempengaruhi. Maksudnya gini, jangan sampai kualitas kopi itu lebih enak diminum pada saat di kedai kami, kemudian dibawa rumah Beda rasanya. dia beda rasanya. Jadi kita di sini kalau produk kami itu hanya sekedar display saja, pajangan saja. Pajangan Nah, saja. jadi begitu ada konsumen pengen bawa pulang, kita kasih. Oke, misalnya pilihannya apa saja? Arabica, Robusta. Kemudian nanti Arabica, Robusta mau pilih proses yang mana? Natural, full wash, semi wash, atau yang honey. Kemudian kalau sudah ditentukan pilihannya, baru kita akan gilingkan. Nah, baru kemudian kita kemaskan sehingga kopi yang dibawa itu benar-benar fresh. Untuk balai kopi sendiri, selain untuk proses ini ya, apakah untuk pemasaran luarnya itu demikian bisa dilakukan? Bisa. Untuk saat ini kita masih konsisten dengan beberapa kedai kopi besar lah di luar Lombok, Nah, gitu. karena kita di Sumbawa, apa bang ya, di Sumbawa Iya. itu banyak yang ambil Sembalun, Ah, sehingga mungkin kedepannya bisa kita kerjasama kan Siap, dengan siap. teman-teman Sumbawa yang ada. Siap. Oke, baik teman-teman, Siti sembara kita melihat nanti prosesnya sampai dengan proses penyeduhannya pun nanti kita akan coba tanyakan apakah ada pengaruh rasa nggak dari cara menyeduhnya sebagainya. Itu penting juga kan, supaya tidak sekedar kopi, ngopi saja, tapi benar kita menikmati. Kemudian Kita kita ngobrol di Silakan. sini Abang masih konsisten dengan sistem manual brew. Manual brew. Teknik penyeduhan dengan menggunakan alat manual. Jadi kita di sini tidak ada mesin. Karena kenapa seperti itu? Kita memang ingin menciptakan sesuatu yang berbeda Terasa di berbeda. kedai kopi kami. Bukan masalah ketidakmampuan dalam mengadopsi mesin, Abang. Cuman kita ingin istilahnya punya identitas tersendiri bahwa Balai Kopi spesialisnya itu manual brew, bukan menggunakan mesin. Jadi contoh kita bikin espresso. Jadi kita punya alat namanya Aeropress. Jadi ini alat kita untuk gunakan bikin espresso dan hasilnya sama dengan mesin. Oke, coba Dan kalau masalah harga ya jangan ditanya. Luar biasa. Iya. Kemudian ke depan kami lagi proses pemesanan Ropresso namanya. Jadi itu alat untuk bikin espresso tanpa batang. Apakah dia lebih murah daripada mesin? Enggak. Bahkan dia jauh lebih mahal daripada mesin. Ropresso. Cuman kita menginginkan Balai Kopi Sembalun ini punya identitas. tersendiri. Dia spesialisnya manual brew. Coba kita rasakan nanti ya. Siap. Ini coba. Oke, bisa dianukan langsung ya cara penyeduhan sebagainya. Fisik tea biasanya kita menggunakan rasio 1:10. Jadi 10 gram kopi oke.
sini kita pakai 17. Nanti biar saya lebihkan rasio air. Oke. Untuk tahapan pertama, karena ini full wash, kita 4 kali brewing. Jadi oke, siraman pertama kita pakai 2 kali berat kopi. Ini proses blooming. Proses blooming ini maksudnya proses pengeluaran karbon dioksida pada kopi. Itu kita tunggu sampai 30 detik. Baru kita tuang berikutnya. Ini untuk mengeluarkan karbon dioksida sehingga pada saat kita minum itu tidak menyebabkan kembung. Oke. Pemutaran kita menggunakan arah harum jam. Oke. Ini penuangan yang kedua. Kemudian suhu air yang kita gunakan, karena kita daerahnya dingin, nggak bisa kita paksakan dengan suhu yang di bawah. Kalau di bawah kita biasa menggunakan 85-95. Kalau di sini kami menggunakan rata-rata 100 sampai 95. Karena sampai dia dengan proses penyeduhan, dia akan turun kembali suhunya. Jangan sampai nanti kopi yang kita sajikan ke konsumen itu kopi yang sudah dingin. Ruangan yang ketiga. Kemudian kita di sini merubah konsep cara penyajian minum kopi. Kalau di tempat lain pasti menggunakan cangkir gitu ya. Kalau kita sudah meminimalkan penggunaan teko dalam penyajian kopi. Karena yang pertama, sekarang ini kan lagi masanya selfie dengan kita pengen minuman kopi ini jadi minuman mewah. Jadi dengan merubah konsepnya itu, konsumen ini ngerasa mewah minum kopi. Kemudian kita di sini jual paketan. Jadi satu paket itu kita jual 50.000. Itu sudah komplit dia dengan ada madu hitamnya, kemudian ada madu kuningnya, kemudian gula arennya, kemudian susunya, creamernya, gulanya ada di sana. Kemudian kita tidak ada batasan sloki. Misalnya pesan satu paket itu untuk 3 orang. Nah, kemudian datang temannya abang nih, 4 orang lagi, ya udah tinggal ngambil sloki lagi. Jadi misalnya abang minum satu paket itu tuh 7 orang, ya udah 7 bagi 50.000. 50.000 bagi 7. Jadi hanya 6.000 kan, jadi ya 6.000 cuman sudah bisa minum kopi dengan Kacang goreng satu sama kalau kacang-kacangannya dia buncis. include dengan paketannya. Kalau steak di sini apa aja steak? Kita ada steak wortel, kemudian rengginang wortel. Kemarin ada di UMKM Sembalun saya lihat buat steak dari Jambu Mente kalau nggak salah kemarin. Oh, itu di ini di Bilu Petung kalau nggak salah. Bilu Petung ya. Berarti produknya nggak masuk ke sini ya? Nggak masuk. Oh. Dan lebih-lebih sahabat-sahabat pecinta kopi Pulau Sumbawa, bagi teman-teman yang ingin mencoba sensasi berbeda dengan citra rasa yang sangat luar biasa dengan penyajian yang sangat mantap, sambil kita belajar edukasi tentang kopi, bisa singgah ke Balai Kopi Sembalun ya, tepatnya di Sembalun Bumbung, Kopi Bumbung produknya. Dan nanti kita akan cantumkan nomor owner sekaligus owner beli kopi juga, mungkin bisa pesan-pesan nanti. Tentu juga tetap ikuti tayangan-tayangan menarik kami di portal media kami sctmedianews.com dan kan itu Kustan.